membahas dan mengangkat dua tema, yaitu Sadranan dan juga selamatan. Nah, sebelum kita memulai diskusi kita tentang materi dua tersebut, perkenalkan, nama saya Salma Ifat dan didampingi oleh rekan saya yang bernama Saya Sofi Luluul Aulia. Di sini yang pertama kami akan mengulik mengenai tentang sadranan di lingkungan kami masing-masing. Kira-kira sadranan seperti apa sih yang masih dilakukan sampai sekarang di lingkunganmu? Ya, mungkin sadranan di lingkunganku itu caranya seperti kita akan melakukan puasa di bulan Ramadan ya. Ya, sebentar lagi pasti dilakukan ya. Ya, jangan lupa posnya di sahur ya. Oke. Cara melakukan sadranan di lingkunganku ya. Bahkan keluargaku sih juga melakukan sadranan di bulan Ramadan ya. Seperti kita mengunjungi makam keluarga kita yang sudah meninggal atau rekan-rekan kita yang dekat lah ya sama kita, dengan menabur bunga di makamnya, membersihkan bunga, dan tidak lupa juga mendoakan. Nah, kira-kira sadranan di daerahmu apakah jauh berbeda atau punya cara yang lebih unik di daerah? Kalau di lingkunganku sih kebanyakan nggak jauh beda ya, juga seperti menabur bunga atau yang sering kita sebut dengan mikar ya. Terus juga membersihkan makam, terus mendoakan. Tetapi mendoakannya sendiri itu juga nggak cuma di waktu sadranan aja ya, kan juga kebanyakan setiap hari pasti kita mendoakan keluarga kita yang sudah meninggal. Dan juga kalau di lingkunganku itu mungkin karena kepercayaan orang-orang dahulu ya, itu masih kayak memberikan sesaji di suatu tempat. Kalau di tempatku sih sering disebutnya dengan danyangan ya. Itu kayak pohon besar, terus di samping-sampingnya itu ada seperti pagar besi. Itu sebagai tempat untuk membuang sesajinya itu di situ. Kalau di keluargaku sendiri sih, kalau yang membuang sesaji itu nggak pernah dilakukan ya, mungkin ya karena kembali lagi ke kepercayaan masing-masing. Tapi kalau mendoakan terus menabur bunga atau yang kita sering disebut dengan nikah, itu masih dilakukan sih. Berarti itu sangat sulit juga ya menghilangkan tradisi dengan masih sajen ya. Iya, mungkin ya karena mengikuti tradisi dahulu dan juga mungkin ingin melestarikan sampai sekarang ya. Kan kita juga nggak tahu. Oke. Kalau tema yang kedua yaitu tentang Selamatan. Oke. Kalau selamatan sendiri sih kalau di tempatku itu seperti bentuk rasa syukur ya. Kalau ada seseorang yang membeli atau mobil, motor, atau juga pun hewan ternak seperti sapi gitu, pasti langsung kayak selamatan syukuran. Kalau sering disebut dengan kondangan ya, itu seperti nasi, terus nanti didoakan, terus nanti dibagi-bagikan. Kalau enggak ya nanti dibagikan pas waktu kondangan itu. Mungkin waktu seperti ini kan mungkin hanya dibagikan, tidak untuk berkumpul-kumpul gitu sih. Oke. Kalau di tempatmu sendiri seperti apa sih selamatan? Ya nggak jauh berbeda sih konsepnya. Ya dengan kadang pengajian di selamatan, untuk selamatan, terus nasi ya dikasihkan tetangga-tetangga kan, kayak nggak memungkinkan buat berkumpul. Iya kan masih pandemi seperti ini. Tapi di daerahmu itu yang tentang apa tadi ya, sesaji ya, aku sangat-sangat tertarik dengan itu. Itu pernah nggak sih masyarakat ada yang nggak kurang serak dengan sesaji itu? Ya mungkin banyak sih, karena kan nggak kebanyakan orang kan gimana ya, mempercayai. Akan tetapi ya kembali lagi karena ya sudah mungkin kebiasaan atau gimana ya, kita saling menghargai aja, walaupun ya mungkin kita nggak bisa untuk menerimanya gitu. Oke, selamatan. Tapi banyak orang yang salah mengartikan tentang selamatan ya. Iya. Kadang ada yang buat untuk pamer-pamer. Iya gitu juga. Iya. Tapi di masyarakat di desa ya mungkin cuma buat unjuk rasa syukurnya aja ya. Oke. Tentang selamatan, tentang sadranan itu memiliki makna yang hampir sama ya, kayak kalau selamatan itu kan kita syukur ya, bentuk rasa syukur sih. Sadranan kita itu mendoakan untuk orang yang sudah meninggal, sudah tradisi kita. Nah, kita itu gimana sih cara kita sebagai anak muda nih yang milenial
melestarikannya di daerah masing-masing? Ya mungkin sih kembali lagi ke kepercayaan kita masing-masing ya. Ada yang masih melakukannya dan juga ada yang enggak. Kalau kita sih mungkin sebelumnya kita mempelajari terlebih dahulu ya, karena apa sih sadranan itu, apa sih selamatan itu, biar kita juga nggak asal untuk menjelek-jelekkan. Tapi dengan adanya perbedaan budaya Jawa yang ada di lingkungan kita ya, kita nggak boleh menjelek-jelekkan, kita saling menghargai lah. Kan mungkin itu peninggalan dari nenek leluhurnya atau tradisinya yang mungkin harus dilestarikan sampai sekarang gitu sih. Oke, menghargai terus melestarikan itu sebuah konsep yang sederhana, tapi nggak semua masyarakat itu bisa menerima ya. Masyarakat itu nggak semuanya bisa menerapkan. Ya mungkin masih ada yang menghargai, tapi entah dengan nanti ada yang bisa istilahnya kayak mengkritik kebudayaan gitu ya. Tapi mereka bilangnya menghargai, kan aslinya nggak ada menghargai itu menghargai ya. Oke. Di tempatku sadranan itu nyekar sih, sama sih. Iya sama sih. Cuma yang beda mungkin tadi ya sajian tadi. Iya, sajian itu di tempatku bener-bener aku belum menemukan sih. Cuman di daerahku dekat keraton itu ada beringin gitu kan, ada itu kayak tempat keramat apa-apa. Iya itu gitu ya. Kayak itu sih. Makanya dan yang itu juga kayak pohon beringin besar gitu. Terus bawahnya mungkin kalau kita masuk ke bulan Ramadan ini banyak kok yang menaruh saji itu nanti berceceran di bawah pohon beringin itu ya. Mungkin nggak tahu itu diperuntukkan untuk siapa atau kepercayaannya itu gimana ya. Kita ya cuma bisa menghargainya saja. Walaupun mungkin kita juga nggak bisa menerima ya, maksudnya kita juga nggak percaya apa sih itu gitu. Tapi Buat siapa sih itu? Tuh sih. Tapi pernah nggak sih di tempatmu itu kalau nggak nyesajikan itu loh, itu apa ada efeknya buat desamu atau buat orang yang nggak biasanya ngasih saji tapi ini nggak ngasih, itu pernah Kak? Ya mungkin kalau untuk desa sendiri nggak ada ya, mungkin itu kembali lagi ke dirinya masing-masing yang memberikan itu ya. Mungkin kalau ini mungkin ya, ini kan cuma dari pandangan kita. Mungkin kalau biasanya sudah memberikan itu kan semacam kayak gimana ya? Kalau nggak memberikan kan ya seperti nanti apa diganggu atau gimana kan kita juga nggak tahu. Mungkin ya seperti itu. Tetapi dulu sih pernah ada ya suatu kejadian, ini boleh cerita ya? Oke, silahkan. Dulu itu kan tetangga itu ada yang hajatan Ya. itu kan biasanya kalau hajatan itu Hajatan kenapa? kalau hajatan itu kan biasanya seseorang yang mempunyai hajatan itu memberikan sesajen di nayangan tersebut. Tetapi suatu ketika itu entah lupa entah gimana itu nggak memberikan. Terus dari salah satu keluarganya itu ada yang kerasukan, tahu kan kerasukan kayak kemasukan gitulah gitu. Terus ditanya sebabnya apa nih kok sampai kerasukan kayak gitu, soalnya kan lagi berbahagia kan keluarganya dengan hajatan tersebut karena adiknya menikah, tapi kok malah ada yang seperti itu. Terus katanya mana ya, mbah-mbah dahulu gitu, simbah-simbah terdahulu gitu, katanya lupa nggak ngasih sesajen di tempat tersebut, kan biasanya memberikan sesajen gitu. Tapi aku sendiri sih ya kayak emang entah suatu kebetulan atau gimana ya, mungkin emang harus ya, tapi kan itu kembali lagi ke dirinya sih, mungkin sudah mempercayai hal tersebut jadinya harus dilakukan. Tapi kan untuk yang lainnya, untuk orang-orang yang di lingkungan lainnya yang tidak tidak melakukan hal tersebut kan mungkin ya udah nggak dilakukan, mungkin cuma itu sih. Oke, dapat disimpulkan bahwasanya itu dari cerita tadi itu bahwa kayak sudah menjadi kebiasaan untuk sajanya ya. Iya, gitu sih. Oke teman-teman, bahwa kita simpulkan bahwasanya antara sadranan dan selamatan di daerah kita berdua itu mempunyai kemiripan yang hampir sama. Cuman untuk masalah sesaji di tempat saya pun nggak ada, di tempatnya si Sofi ada. Nah, tugas kita cukup kita hargai kebudayaan yang sudah ada sejak dahulu kala, dan jika kita tidak terlalu setuju atau apapun itu, sudah cukup diam saja.
Diam dalam artian itu bukan diam karena suatu hal yang apa, cuman diam itu karena ya sudah, ini tuh budaya orang yang sudah dilestarikan sejak dahulu kala sampai saat ini, yang dimana melestarikan itu juga sebuah usaha yang sangat sulit. Nah, pada era kayak gini pun anak-anak muda Mungkin untuk sulit mempercayainya ya. bahkan juga sulit untuk menerapkannya. Iya, karena ya kita lahir di kebiasaan yang mungkin nggak seperti itu, tetapi semakin berjalan ke depan kok ada ya yang seperti itu. Ya, mungkin karena kurangnya kita dalam wawasan kita dalam sebuah kebudayaan tersebut. Nah, kira-kira kesimpulanmu tentang dua tema tadi itu apa ya? Mungkin menurut aku sih ya gimana ya, kepercayaan kita sih, percayaan kembali kepercayaan kita masing-masing. Mungkin ya ada yang mempercayainya, ada juga yang tidak. Ya saling menghargai aja. Terus kalau seumpamanya ada yang mempercayainya ya mungkin akan dilestarikan ya sampai cucu sampai apalah itu. Tapi kan untuk yang tidak mempercayainya ya sudah, kita saling menghargai saja. Kan orang itu mungkin mempunyai kebudayaan Jawa masing-masing, kepercayaan masing-masing juga sih. Gitu sih kalau menurut aku. Kalau menurut kamu gimana sih kesimpulan untuk dua materi tadi? Oke, kedua materi tadi aku udah bilang tadi kesimpulannya bahwa kebudayaan tentang sadrana, selamatan, sebuah kebudayaan yang perpaduan yang cukup menarik di era yang saat ini ya. Apalagi buat saya sendiri yang bahkan saya juga ingin mengulik lebih dalam tentang dua tema itu nantinya. Nah, teman-teman, jadi sadrana, selamatan itu merupakan kebudayaan yang sudah lahir dari zaman dahulu. Tugas kita hanya melestarikan. Mungkin begitu tadi ya pemaparan materi mengenai selamatan dan juga sadranan di lingkungan kami. Kurang lebihnya pemahaman kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.